para pendidik dan tenaga pendidikan di seluruh Indonesia, ada kabar penting banget nih. Siap-siap ya, karena cara kita mengelola dan menilai kinerja akan segera berubah. Hari ini kita akan kupas tuntas peraturan baru yang super penting, Kemendikdasmen 271-O-2025. Yuk kita cari tahu bareng-bareng, apa sih artinya semua ini buat kita? Pernah nggak sih ngerasa setiap akhir tahun kita disibukkan sama tumpukan formulir penilaian? Terus dalam hati kita bertanya, ini semua beneran bikin kita jadi pendidik yang lebih baik atau cuma sekedar formalitas buat gugurin kewajiban aja? Nah, keresahan kita semua inilah yang coba dijawab oleh peraturan baru yang akan kita bedah hari ini. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental ya. Ini bukan cuma soal ganti formulir atau jadwal, tapi ini soal mengubah mindset. Peraturan baru ini menggeser cara kita berpikir. Dari yang tadinya fokusnya cuma ke penilaian akhir, sekarang pindah jadi fokus ke pengembangan diri kita secara berkelanjutan. Coba kita lihat bedanya. Coba deh kita lihat perbandingannya, biar lebih kebayang. Dulu sistemnya kan kaku ya, fokusnya cuma di rapor akhir tahun, targetnya statis. Nah, yang baru ini beda banget. Ini tuh lebih hidup, lebih dinamis. Intinya bukan lagi soal dapat nilai berapa, tapi soal dialog terus-menerus sama atasan, tujuan yang bisa disesuaikan, dan yang paling penting, fokus utama ke pengembangan diri kita. Nah, kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Jadi, pengelolaan kinerja itu sekarang bukan lagi jadi semacam palu hakim di akhir tahun. Tapi ini jadi instrumen, jadi alat bantu, jadi kompas buat kita semua untuk terus belajar, tumbuh, dan jadi versi terbaik dari diri kita sebagai seorang pendidik. Oke, filosofinya udah dapet ya. Sekarang gimana sih cara kerjanya di lapangan? Nah, kita akan lihat yang namanya piramida kinerja. Mungkin kelihatannya agak rumit, tapi jangan pusing dulu. Ini sebenarnya cara yang cerdas banget buat nunjukin gimana kerjaan kita sehari-hari itu nyambung loh sama tujuan besar pendidikan nasional. Yuk kita lihat. Nah, ini dia piramidanya. Coba lihat. Dari paling bawah ada guru di kelas. Terus naik ke kepala sekolah, pengawas, sampai ke kepala dinas. Kuncinya apa? Penyelarasan. Artinya, target kinerja seorang guru itu nggak berdiri sendiri. Target itu harus nyambung dan mendukung target kepala sekolahnya. Kepala sekolah juga gitu, mendukung target dinas pendidikan. Jadi semua usaha kita itu geraknya ke arah yang sama, satu barisan, menuju transformasi pendidikan nasional. Terus siapa aja nih yang diatur dalam sistem baru ini? Jelas banget, kalau Anda adalah seorang guru aparatur sipil negara, kepala sekolah, pengawas sekolah, pamong belajar, atau penilik, nah pembahasan ini relevan banget buat Anda. Inilah kerangka kerja baru Anda untuk tahun-tahun ke depan. Oke, kita udah ngerti filosofi besarnya, udah lihat juga strukturnya kayak apa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis nih. Gimana sih siklus ini berjalan sepanjang tahun? Yuk kita bedah prosesnya tahap demi tahap. Jadi dalam setahun itu, ada 5 tahap utama yang bakal kita lewati. Mulai dari persiapan di pra-perencanaan, terus kita nyusun target di tahap perencanaan, habis itu kita jalankan sambil dipantau, lalu masuk ke tahap penilaian. Dan yang gak kalah penting, diakhiri dengan tindak lanjut buat perbaikan ke depannya. Jadi ini muter terus, sebuah siklus yang nggak pernah berhenti. Kita pasti udah nggak asing lagi kan sama istilah SKP. Tapi sebenarnya apa sih itu? Gampangnya gini, anggap aja SKP itu sebagai roadmap atau peta kerja Anda selama setahun ke depan. Ini bukan dokumen yang dibikin sepihak loh. Ini adalah hasil dialog dan kesepakatan antara Anda dan atasan, yang isinya target dan ekspektasi yang jelas dan terukur. Ini peta jalan pribadi Anda. Sekarang tolong catat tanggal ini ya, dilingkari di kalender kalau perlu, 31 Januari. Ini adalah tanggal krusial, deadline untuk penetapan SKP. Kenapa ini penting banget? Karena kalau kita melewati tanggal ini, sama aja kayak kita mau memulai perjalanan panjang tanpa peta. Jadi, pastikan semua diskusi dengan atasan sudah beres sebelum tanggal ini. Nanti di akhir siklus, kinerja kita bakal dapat salah satu dari 5 predikat ini. Tapi, ada yang perlu digarisbawahi nih. Coba perhatikan, predikat cukup sekarang itu setara dengan butuh perbaikan. Ini bukan label negatif ya, justru ini sinyal yang jelas, yang nunjukin di area mana kita bisa lebih berkembang lagi di siklus berikutnya. Dalam sistem apapun, kejelasan peran itu jadi kunci. Siapa yang menilai, siapa yang ngebantu. Nah, biar nggak ada kebingungan, mari kita perjelas siapa aja pemain utama dalam proses manajemen kinerja ini dan apa tugasnya masing-masing. Anda pasti akan sering berinteraksi dengan PPK atau pejabat penilai kinerja. Gampangnya, ini adalah atasan langsung Anda. Jadi buat seorang guru, PPK-nya ya kepala sekolah. Buat kepala sekolah, PPK-nya adalah pejabat di dinas pendidikan dan begitu seterusnya. Merekalah yang akan jadi partner diskusi, yang memantau dan akhirnya menilai kinerja Anda.
Tapi jangan kira kita sendirian loh dalam proses ini. Ada yang namanya tim kinerja. Anggap aja ini sebagai support system Anda. Coba deh lihat tabel ini. Kalau Anda seorang guru di sekolah besar, rekan-rekan guru Anda adalah tim kinerja Anda. Kalau Anda kepala sekolah, pengawas sekolah adalah tim pendukungnya. Jadi konsepnya itu gotong royong untuk sukses bersama. Jadi, setelah penilaian selesai dan predikatnya keluar, terus apa? Apakah semuanya berhenti di situ aja? Oh tentu tidak. Justru disinilah bagian paling seru dari sistem baru ini dimulai. Fokusnya bergeser dari sekedar evaluasi ke pertumbuhan dan juga penghargaan. Kinerja yang baik itu bakal dihargai. Dan penghargaannya ini bukan cuma sertifikat atau ucapan terima kasih ya. Ini adalah keuntungan yang nyata. Anda bisa dapat prioritas untuk ikut program-program unggulan dari pemerintah, dapat pengakuan formal di bidang pendidikan, dan berbagai bentuk dukungan lain yang benar-benar ngebantu kemajuan karir Anda. Dan ini dia poin yang paling penting, terutama buat Anda yang ASN. Predikat kinerja Anda itu bukan sekedar catatan. Hasil ini akan langsung diubah menjadi angka kredit tahunan. Artinya apa? Artinya, ada hubungan yang sangat jelas dan transparan antara kinerja Anda di kelas dengan kenaikan pangkat dan jenjang karir. Semakin baik kinerja Anda, semakin jelas pula jalur kemajuan Anda. Kita udah bedah semuanya, mulai dari filosofi, struktur, sampai alurnya. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang dirancang bukan untuk menghakimi, tapi untuk membangun dan mengembangkan. Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan untuk saya, tapi untuk Anda. Dengan semua alat dan peluang baru ini, bagaimana Anda akan menggunakannya untuk bertumbuh jadi pendidik yang lebih hebat lagi?